warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kapal kita sengek ya, penuh di sini kosong. Cobalah ke depan, ibarat kapal sengek. Jangan marah, namun kita merintah anak sih diikuti, kita sendiri sih biasa disiplin. Nah, jangan marah. Kita gambaran, anak kita gambaran kita. Nah, kita masih bincang mengenai dosa yang berkaitan dengan ibadat. Saya takut sholat kita tidak diterima. Nauzubillah. Oleh itu perlu diperbaiki. Memperbaiki itu tobat. Jangan dari dulu si ngaji macam tuh, masih ngaji itu juga. Oleh itu kadang-kadang kita sebut tazkirah ya, mengingat-ingatkan. Saya tidak rugi, kita juga tidak rugi, tapi kalau kita baca buku ini untung. Terutama yang mengarang, yang nyusun dapat pahala. Sebab bukunya kita manfaatkan. Oleh itu kita tidak jual belikan. Di print ini untuk membantu kita. Saya sih mau kita suruh beli. Iya. Sebab ilmu itu meskipun sedikit, selamanya baik dan betul, tentu ada manfaat. Oleh itu saya hormat ya kepada siapa-siapa yang meskipun umur sudah lanjut tapi masih tetap ngaji. Saya ada buku almarhum Dr. Yusuf Qaradawi. Ya. Banyak ulama-ulama apabila masih baca buku, masih ngaji, banyak yang ingatkan, Tuhan sudah tua. Secara teori ilmunya buat apa? Tapi mereka ada cita-cita sampai meninggal pun masih sedang membaca. Sebab ilmu itu tidak habis. Makin banyak ilmu, ya otak kita makin ringan. Sekarang ini minta maaf lah. Termasuk diri saya. Sarjana banyak. Tapi kering, nilainya sedikit. Saudara tahu, kalau kita ujian master, si ada yang gagal, semuanya lulus. Yang ulama-ulama koreksi itu adalah bukan mengambil references, apa idea yang terkini. Macam kita membahas sholat, apa hikmah-hikmah untuk menghadapi kehidupan masa kini. Sholat itu mesti menghidupkan, bukan mematikan. Oleh itu tidak ada panggilan sholat yang secantik panggilan kita. Tidak ada bahasanya. Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kira-kira paham sih kita, lalu mengamalkan sih isinya itu. Salat maghrib, apa hikmah salat maghrib? Lalu isya, apa manfaat salat isya? Lalu subuh, apa kelebihan subuh? Sampai pernah seorang sahabat jadi perang. Apabila askarnya ada yang sholat subuh, hentikan saja.
gagalkan peperangan kita, kalah kita. Sampai ada yang mengatakan kalau salat subuhnya itu seperti Jumat, gemetar dunia. Sampai begitu. Salat subuh, semuanya ada manfaat. Kenapa salat maghrib ada 3, kenapa isya 4, kenapa subuh 2, kenapa subuh segar tidak 10, padahal kan segar kita. Kenapa zuhur 4? Itu kita kaji itu. Dan orang putih, sarjana-sarjana putih meneliti. Dia kata bukan si ada guna itu sholat itu. Cuma mereka tidak dapat hidayah. Dari sudut kesehatan. Saya ada dari sudut kesehatan itu buku ringkas. Atau bahasa kesehatannya gizi. GI. ZI. Bukan ada gunanya sholat kita ini. Bukan sujud ruku lalu dapat pahala. Ada sih merubah kehidupan. Ada sih merubah kehidupan suami sama istrinya, sama emaknya, sama anaknya, sama masyarakat. Nah, itu. Terutama yang sholat berjamaah di masjid. Kira-kira di luar berjamaah sih. Community kita itu. Ketika gotong royong membangun masyarakat. Kalau itu ada istilah, membangun masjid itu membangun masyarakat. Bukan simbol. Ini yang perlu diperbaiki ngaji kita. Supaya jangan diejek orang. Dia kata orang Islam itu sholat juga, tapi beres juga kehidupannya. Ini maaf ya. Saya juga sedih sendiri ya. Umur kita sudah lanjut, apa perubahan kita ini kira-kira dalam kehidupan ya. Oleh itu saya termasuk yang bertuah ya, memberikan tazkirah untuk saya sendiri. Pernah tidak kita ingat sholat itu menghapus dosa, baca Quran itu mengumpul pahala ya, 1 huruf 10. Itu kan. Tapi kita berapa kali baca Quran? Saya lebih lama baca TikToknya daripada Qurannya. Coba kira-kira sama-sama kita muhasabah. Sesudah sholat kita baca apa? Itu. Di masjid duduk itu nunggu khutbah. Apa yang kita baca? Padahal kita ingin masuk surga kan? Ya, termasuk saya. Ada orang doa pun amin, amin. Pahamkah yang dibaca itu? Sampai kita amin. Dia di dalam doa itu ada kalimah-kalimah secara pribadi tidak ada hubungan. Kalau itu orang yang doa bijak itu akan pilih keperluan. Bagaimana situasi sekarang ini? Tidak aman, maka doa qunut nazilah, hancurkanlah musuh-musuh Yahudi, kan begitu. Mun si bijak bacanya baca lain, menangkanlah mereka. Menanglah Yahudi. Bijak itu tukang doa itu. Saya dengarkan. Ya, ini salah satu contoh. Ya. Salah satu contoh doa atau bacaan dalam sholat. Pernah tidak baca dalam YouTube ya? Ada bacaan-bacaan yang sih boleh dibaca di saat-saat tertentu. Meskipun saya masih belum yakin. Jadi, untunglah kita, saya untung. Ya. Dulu waktu saya berpusing seluruh Sarawak, saya lebih untung, banyak baca jadinya. Siap untuk khutbah. Sekarang untung khutbahnya sudah dibagi tag. Dulu saya setiap khutbah saya memikir, apa nih yang perlu dikhutbahkan sama jamaah nih? Kira-kira khutbah saya ini setuju tidak
dengan kehidupan harian kita. Sekarang ada tagnya, alhamdulillah, tak payah fikir. Pandai sih bacanya, itu aja. Kan nyambung sih ya, ketika khutbah, baca khutbah ya, nyambung sih dengan kita. Kira-kira, saya tengok semua tunduk. Ya. Tunduknya apa? Ngantuk. Kan tidak nyambung nah. Kalau tidak merasa, nah, kira-kira ada sih kaitannya nih dengan masa kini, hal ikhwal semasa. Ada tidak? Kita kalau ada khatib membaca ittaqullah, terasa tidak itu di telinga kita? Bertakwalah kamu. Apa takwa itu? Ikuti arahan Allah, jauhi larangan, termasuk sholat fardu. Gitu. Untung yang saya khutbah faham sih yang dikhutbahkan itu. Ya, ini saya muhasabah diri ya. Takwa itu melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Ikut kajian berapa yang tidak sholat itu? Padahal ittaqullah, ittaqullah. Nah ini penting ya. Nah, itu sedikit saya sedut di ujung ya, Jumat hari waktu saya tinggalkan karena istri berobat di Kuala Lumpur ya. Saya ikut kawal 92 kita ulang sedikit. Banyak perkara yang dianggap sebagai membuang masa. Cara yang paling jahat untuk menyia-nyiakan waktu seseorang atau merusak masa depannya ada dua perkara, yaitu judi dan arak. Sedang kita bincangkan. Ya, itu. Dulu ada judi yang terkenal, tidak tahu betul tidak, 4 ekor ya, masih, tapi sudah sedikit kurang laku. Sekarang yang laku judi online. Si nampak ya, kalau 4 ekor kan nampak kitanya pergi kan, lalu ngambil kupon. Saya masuk itu ke tempat judi itu. Begitu saya keluar, Assalamualaikum Ustadz. Waduh, nampak saya baru keluar dari tempat judi. Saya mau tahu bagaimana ini judi ini. Tapi judi online saya nampak. Seorang Ustadz Cina, mu'alafnya. Alhamdulillah bongkar rahasia. Dulu dia bandar judi. Jadi tahu rahasianya. Sekarang jadi ustadz. Anak muda, hebat ceramahnya. Maka saya selalu mengatakan, saya lebih hormat bekas judi jadi ustadz daripada ustadz main judi. Sholat juga, judi juga. Itu nauzubillah. Ya. Banyak bekas-bekas yang tadinya samsing, alhamdulillah masuk pesantren, hafal Quran, alhamdulillah. Kita tidak ke pesantren, tidak ngaji, si hafal-hafal. Boleh ya, kita teruskan ya. So, jadi judi dan arak. Oleh sebab itu Allah menyatakan judi dan arak itu menghalang orang mengerjakan sholat. Coba ikut telitilah. Yang judi dan minum arak, saya akan sholat. Pencuri juga sih sholat. Cuma ada kelebihan. Kan kalau curinya curi di surau ya, kan sholat dulu. Kalau yang perempuan, nauzubillah, pakai jilbab. Lepas itu ambil bag. Gengnya yang di depan. Saya kumpulkan itu, data-data itu patutnya, supaya jangan hoax. Saya bagi ceramah di Gresik situ. Ada kawan dengar kami ceramah, perempuan ya,
Baru dari Kuala Lumpur terus ke Gresik. Maghrib Isya. Tapi saya terharu sedih. Lepas Isya jumpa saya, Ustaz, beg saya hilang tuh. Secara teori, monsik ke Gresik, beg dia saya hilang. Monsik solat di masjid, begnya saya hilang. Sini pun pernah. Terutama hati-hati solat tarawih. Dulu motosikal. Ada juga kawan kita yang baru datang dari Kuala Lumpur, terus ke rumah, terus ke surau. Bagnya hilang, bag pakaian. Anak sinilah, ya, Jalan Punai. Memang beliau yang taat ibadah. Ya. Tahu sekarang di Negeri Sembilan kerjanya. Atau sudah pindah. Nah itulah bahayanya judi dan arak. Oleh itu Allah mengatakan akan menghalang sholat, menjadikan manusia lupa diri karena telah dikuasai oleh hawa nafsunya. Dia lupa Allah, lupa istri, lupa anak. Boleh bunuh istri, boleh bunuh anak. Saya menyaksikan orang yang mabok itu satu kampung, semua peminum arak. Kebetulan saya bermalamnya di lorong itu. Kaki botol semua. Satu kampung, satu lorong itu. Di Jawa itu. Bukan di Sarawak. Kalau di Sarawak nenggak ya. Itu gawai ya. Ikut minum. Saya pernah ditunjuk-tunjuk oleh kaki botol itu. Kamu ya, kurang ajar kamu ya. Subuh-subuh, Assalamualaikum Ustaz, apa? Mak sakit, bolehkah tolong obat? Semalam tunjuk-tunjuk. Lupa Allah, lupa diri. Lupa bini, lupa suami kalau perempuan. Lupa anak. Sama Allah saja sudah lupa. Sama dirinya dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu kata Allah, fadhkuruni azkurkum. Ingatlah kepadaku, aku mengingat kamu. Dan sholat itu kan zikrullah yang paling utama. Kalau ingin ingat Allah, rajin sholat. Sholat fardu. Ya, apalagi qiyamul lail. Itulah. Jangan lupa sholat disebut doa, disebut zikir. Zikir yang tertinggi adalah sholat, baca Quran. Itu nah, menjadikan manusia lupa diri karena telah dikuasai oleh hawa nafsunya. Menghormati waktu dan mengetahui nilainya waktu adalah menggunakannya kepada perkara-perkara yang berguna. Sebab Allah telah berfirman, innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah fahal antum muntahun. Sesungguhnya syaitan bermaksud untuk menimbulkan permusuhan serta kebencian di kalangan kamu, ya, dalam arak dan judi, menghalang kamu daripada mengingati Allah dan salat. Maka adakah kamu menghentikannya? Kalau sudah tahu macam ini, hentikanlah. Mudah-mudahan saya jumpa lagi. Dulu saya sering keluar malam, termasuk kalau hujan. Jumpa yang dadah, jumpa yang judi, jumpa yang mabuk. Saya sebut saja ya, di perumahan. Ini zaman jahiliyah dulu. 90-an, 80-an. Ada depo judi. Pasar depo. Lalu banyak
kedai-kedai kaki lima nah, di lorong-lorong, mabuk kalau hujan. Subuh-subuh jatuh parit, dadah. Belum ada handphone waktu itu. Kalau ada, saya bahagia sekali jumpa data-data yang biadab macam itu. Anak-anak yang generasi yang akan datang, yang diperlukan oleh negara dan bangsa, rusak karena dadah, karena judi, karena mabuk. Dan itu ayat 91 surah Al-Maidah. Oleh itu untung kalau ngaji dan baca terjemahannya supaya kita ingat ya, dosa-dosa itu berbahaya. Salat dan kelebihan bersyukur. Nah, ini untung kita termasuk golongan orang yang bersyukur sama Allah. Makna utama salat ialah mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang berikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri mengerjakan sholat tahajud, qiyamul lail, sehingga bengkak kedua-dua kakinya. Coba masing-masing periksa kaki lah. Kakinya haluskah? Nabi bengkak, kita bengkak apa? Bengkak kita darah tinggi, kolesterol, bukan karena sholat. Ya, maaf ya, naudzubillah. Ya. Melihat baginda begitu rajin sholat, ya ini sholat sunat tahajud, maka sahabat bertanya, lima tasona'u hadza ya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara faqala afala akuna abdan syakura. Mengapa Anda, mengapa Tuhan berbuat sampai begini? Sholatnya sampai begitu tekun. Ya Rasulullah, sedangkan Allah telah mengampunkan dosa Anda yang terdahulu dan yang akan datang. Itu makna maksum. Maksum itu yang dulu dan yang akan datang sudah terhapus. Kita bangun malam buat apa? Bola sepak, Liverpool, Manchester, baru saya bangun malam. Ya, di warung-warung kopi, no. Saya dengan geng-geng, kebetulan di Jakarta, jalan malam, tengok bola sepak semua. Tahajudnya di tepi jalan. Ini untuk contoh buruk, ya. Oleh itu ulama-ulama mengatakan sekurang-kurangnya 2 rakaat lah. Kita bangun pukul 3, kemeh, udahlah wudhu lah sayang. 2 rakaat, bangun belum azan, sholat tahajud 2 rakaat, witir 1, takkanlah sih mampu. Oh, itu. Ya, kalau mampu 11, 2, 3, kan sudah tua-tua kita ini, masih sibuk juga kah? Kita qiyamul lail, kita bangun malam, kan sayang. Mudah-mudahan kemeh malam itu ingatan dari Allah. Bangun yuk, pergi tandas, wudu. Ya, itu. Nah ini ya, sama-sama tazkirah ya. Rasulullah sampai diingatkan, ya, sahabatnya menyaksikan sampai Nabi bengkak-bengkak macam itu. Padahal dosanya sudah diampunkan, yang dulu dan yang masa datang. Jawaban Nabi tawadhu. Apakah aku tidak suka menjadi seorang hamba yang bersyukur? Kalau kita kan cari pahala ya, Nabi tidak. Tidak bolehkah saya jadi hamba yang bersyukur? Padahal sudah tidak ada dosa, sudah diampunkan. Masih juga syukur. Imam Ghazali selalu sujud
Dipuji-puji ulama besar, Hujatul Islam. Apa kata dia? Kalau saya tidak mau, kalau saya sombong, hamba yang tidak banyak dosa, saya tidak sujud. Macam mana orang sombong betul, sujud aja saya mau. Sujud sama orang mau, sujud sama Allah saya mau. Sampai ibu-ibu, istri-istri itu haram sujud kepada suaminya. Haram. Kita kan tidak minta ampun dari ujung kaki sampai ujung rambut. Sujud. Si boleh sekalipun kepada ibu bapa. Apalagi air bekas kakinya itu diminum. Apa itu? Kita kan orang Islam. Itu jahiliyah semua itu, Hindu itu. Jangan sampai sujud. Minta ampun saja kepada ibu bapa. Minta dimaafkan dosanya. Sujud itu kepada Allah. Nah, begitu. Sekarang alhamdulillah ada perubahan itu. Dulu raja-raja di Jawa itu kalau jalan mundur ke belakang. Si boleh membelakangi rajanya. Alhamdulillah sekarang kurang bukan siada. Jangan tiru itu. Hindu itu. Ya. Jadi kita sholat itu tanda kita syukur sama Allah. Untung kita rajin sholatnya. Jadi kita termasuk golongan yang bersyukur. Dan orang bersyukur itu kalau ikhlas karena Allah ditambah pahalanya oleh Allah. Apa? Sebab kita dapat dipercaya oleh Allah. Waktu kita gunakan untuk ibadat. Jadi kita dipelihara masa kita. Oh, itulah surah Ibrahim ayat 7 itu. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu pandai bersyukur, pasti kami tambahi nikmatku. Saya baca The Power apa itu buku. Ada seorang hamba Allah jadi manajer. Dikursuskan dulu, dilatih dulu. Pada satu saat bankrupt perusahaannya. Tapi tidak dihentikan, ditambah. Apa? Saya rugi sudah melatih dia. Apa? Situasi. Kita terlatih dengan sholat, rugi. Kalau sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah kalau fawailul lil musallin. Sebab tak ada kesan ya. Buang masa kata orang. Buang masa saja sujud rukun. Tapi perangai saya berubah-berubah. Akhlak tidak ada. Terutama sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada sesama manusia tidak ada akhlak. Menyakiti orang. Mulutnya itu tidak terpelihara. Telinganya tidak terpelihara. Matanya tidak terpelihara. Jeling sana, jeling sini. Padahal bini sudah nunggu di rumah. Itu maaf itu. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Kan kita tadi sholat. Tidak adakah kesan sholat di rumah, di jalanan? Baru saja keluar masjid kan? Mana tanda syukur kita sama Allah? Lalu sholat kita apa tujuannya? Apa tujuannya kita sholat itu? Kira-kira diterima sih, barangkali sholatnya macam-macam. Sama dengan kalau pergi umrah, pergi haji. Apa nawaitunya? Supaya saya terpilih jadi ketua kampung. Pergi umrah dulu. Cuma itu. Jadi kalau saya ada pemilihan, saya pergi. Rasa syukur. Ada rezeki. Yang halal. Begitu ya. Oleh itu orang-orang haji itu bila balik ada perubahan.
Yang tadinya si rajin sholat, jadi rajin sholat. Itu mabrur namanya. Selamat itu, doanya diterima oleh Allah. Dan kalau mabrur, pahalanya tinggi. Surga. Kita mau masuk surga, tapi sholatnya sih betul. Adakah penghuni surga sholatnya Jumat lagi, Sabtu sih ada? Senang kalau begitu. Jadi jangan marah kalau ada orang sholat masuk neraka. Jangan marah. Sementara si tahu berapa tahun. Lalu dientas. Apa sebab? Ar-Rahman Ar-Rahim Allah. Itu. Kalau secara teori dosanya lebih banyak meskipun sholat. Hancur sholatnya. Karena tadi itu si ada kesan, lalu riya, yura'un, wa yamna'unal ma'un, si mau tolong orang, sebelahnya kelaparan, kita tahu si mau bagi makan, ada orang pinjam beras pun si mau dibagi, sholatnya sih ada kesan. Hati-hati, kita bertuah. Tidak mustahil kalau Allah memberi tantangan, musibah kepada kita. Seperti tempat-tempat lain. Itu, sampai kita sih mau bantu, kita suka orang lain mati, supaya kita hidup sendiri. Nah, itu sholat kita perlu diperbaiki. Oleh itu kita sholat itu sebagai tanda bukti kesyukuran kepada Allah. Masih hidup, masih ada peluang, masih boleh sujud. Gitu. Nah, pentingnya bersyukur kepada Allah ini juga nampak pada bacaan pada setiap rakaat. Ya, dalam sholat, yakni awal surah Al-Fatihah yang mengandungi pujian kepada Allah, Tuhan alam semesta. Kalimat yang berisi pujian juga dibaca ketika bangkit daripada rukuk. Ya, Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Semua yang kita baca itu ulang-ulang. Tanya sama Ustaz Fikah. Ya, supaya sholat kita itu menambah khusyuk. Saya masih belajar. Saya ulang lagi. Saya baca lagi. Apa yang dibaca tadi, Alhaakumut Takatsur itu. Sampai begitu dia baca, saya faham artinya. Apa maksudnya? Ya, melalaikan orang kena bermegah-megah. Sekarang kan pertandingan. Orang beli kereta baru, saya beli kereta baru. Orang kaya, saya harus kaya. Kan pertandingan sekarang ini. Tapi tidak kerana Allah. Alhaakumut Takatsur. Sekarang sedang berlaku pertandingan kekayaan. Pertandingan jawatan. Orang pangkat, saya juga harus pangkat. Si boleh tengok orang. Tadi yang dibaca itu. Baca-bacalah sedikit. Di Google-nya ada, nah. Quran ada, di play. Apa yang segitiga itu. Nah, ilmu sekarang alhamdulillah, nah, mudah-mudahan membantu ya ibadat kita supaya lebih khusyuk ya. Al-Fatihah. Jika kebiasaan bersyukur ini menjadi darah daging, apa-apa yang kita lakukan karena syukur sama Allah. Saya bersedekah, alhamdulillah ada kelebihan rezeki. Saya pergi haji, alhamdulillah ada peluang. Saya pergi umrah, alhamdulillah ada rezeki. Tuh, syukur. Gitu, nah. Apakah si boleh yang lain tidak mengurangi nilai, tapi syukur maknanya dalam. Itu. Oleh itu di sini dikatakan lebih mudahlah dia menterjemahkannya ke dalam muamalah pergaulan sesama manusia ya. Kalau orang pandai bersyukur sama Allah,
Seharusnya dia juga senang bersyukur kepada sesama manusia. Bersyukur kepada ibu bapak. Terutama ibu mengandung 9 bulan dengan penderitaannya. Kita juga diingatkannya ketika siapa dulu yang dimuliakan ibu, siapa lagi ibu, sampai 3 kali. Lepas itu bapak. Coba periksa anak kita, lebih dekat ke bapak ke emak. Anak kita yang jauh pernah sering nelpon kita. Mak, sehat mak? Pak, sehat? Ada sih. Ada. Mak, udah kirim duit? Itu aja. Si pernah nanya sehat kah? Iya. Duit itu penting. Kalau sehat, mudah cari rezeki. Kalau sakit kan susah. Saya kan sedang ulang alik ke Kuala Lumpur sebab mengantar yang sakit. Jangan dikira orang sakit itu piknik. Itu, nah. Oleh itu ada kata-kata jika kebiasaan. Oleh itu biasakan bersyukur. Sujud syukur. Salah itu, yang Liverpool itu, begitu memasukkan bola, sujud. Jangan tiru orang lain, angkat tangan, berteriak. Kita sujud. Menang sujud. Kalah tidak apa, asal kaki jangan patah. Masih juga sujud. Biasa sih kalau balik dari bepergian sampai rumah sujud. Jangan kalah sama dari Vatikan itu ya. Turun dari kapal terbangnya sujudnya. Kita ada sujud syukur, alhamdulillah. Kapalnya tidak terjatuh. Kan viral itu. Ya, geng kita pilot itu hebat. Ya, di London itu. Meskipun ditempah angin. Ya, sepatutnya secara teori si boleh landing. Sujud syukur. Baru saya dapat ilmu. Tahu ketam, ini maaf ya ketam, di laut, jalannya sih lurus. Jalannya macam itu tuh. Baru saya tahu ilmu. Tidak apa ya, ini kapal, ini angin. Pandai tuh, miring sedikit. Sesudah turun, cepat-cepat. Kalau tidak terbalik. Hebat pilot kita. Itu ketam. Ya. Ketam, siapa yang mencipta ketam? Tapi ada ilmu ketam dalam kapal terbang. Karena anginnya kuat sih boleh lurus, terbalik. Jadi sengek-sengek sedikit, sengek-sengek. Jadi tidak terlalu kena hentakan angin. Begitu landing cepat luruskan. Alhamdulillah. Kalau tidak MES. Kena musibah itu. Bijak. Atas izin siapa? Allah. Dan Muslim itu pilotnya. Saya sering sholat bersama pilot-pilot di airport. Alhamdulillah. Suka saya tengok dia rajin sholat sebelum terbang. Apa sebab? Rasa syukur sama Allah. Kita tidak. Begitu selamat, terus makan syukur. Ya, potong manuk. Bukan salah. Tapi sujud syukur itulah yang disunatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu umur saya nambah, hari jadi Mahathir 100 tahun, sujud syukur. Lepas itu belilah nasi lemak apakah? Itu lain. Ya, maaf ya, betapa tinggi nilainya kesyukuran ya kepada Allah. Dan saya ingatkan dari sudut bahasa. Ada orang tidak suka kita panjatkan kesyukuran. Apa itu panjatkan? Tahu memanjat? Ya, kita rafakkan. Rafa apa? Kita naikkan kepada Allah. Ini panjatkan. Manjat kelapa. Nah, itu dari sudut bahasa.
Saya belajar itu ada yang komen, si baik katanya panjatkan kesyukuran, rafakkan. Itu bahasa Arab. Ya, jadi maaf, bersyukur itu harus dibiasakan. Mesti biasa memang. Syukur sama ibu bapak, biasakan. Terima kasih mak. Terima kasih yang kopinya. Ini keluh ya, keluh. Terutama memang ada suami yang memang sininya ada, tapi mulut yang mahal. Mahal sebut. Ya. Bersyukur kepada orang yang berbuat baik kepada kita, meskipun kecil. Yakni membalas budi atau jasa mereka dengan perkara yang baik pula. Saya sering kalau dapat gaji setiap bulan, kenapa tidak berucap sama keuangan, terima kasih udah bank in. Gitu. Ada yang lambat bank innya. Si pernah diajar ya. Si dibiasakan ya. Karena si biasa. Ada anak kita bukakan pintu, terima kasih nak. Saya suka orang putih itu, thank you. Saya naik pesawat sama orang putih. Saya licin ya. Jadi buka pinnet gitu ya. Susah. Apa dia kata? Can I help you? Dia bukakan. Kejiranan ya. Padahal apalah. Cuma buka kacang aja. Kan susah bukanya itu ya. Tapi karena dia besar, dipecahnya. Thank you. Itu jangan kalah. Kita kesyukuran tuh jangan dianggap remeh. Biasakan kita bersyukur, terutama sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, membalas budi kepada Allah. Karena jasa Allah lah. Ya, kita macam ini. Mengapa kita harus begitu? Baca hadis Nabi. Malam yashkurin nasa, lam yashkurillah. Sesiapa yang tidak biasa ya, bersyukur kepada manusia, jangan harap bersyukur sama Allah. Sama bini aja saya pernah terima kasih. Sama anak, sama bos. Biasakan. Nah, itu. Jadi rasa syukur itu, maaf ya, kita biasakan. Jangan kalah sama orang kafir. Ya. Terima kasih itu, sikit-sikit terima kasih. Terima kasih. Ya, itu saja. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.